Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 1 April 2023. Saudaraku yang terkasih, di hari pagi yang sejuk ini saudara, sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan mari kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persekongkolan untuk membunuh Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeskiel 37 ayat 21 sampai dengan 28 dan Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 56. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kembali saudara, kita mau melihat bagaimana ketidaksukaan orang-orang terhadap pemimpin yang telah disahkan undang-undang. Mereka berkomplot dari berbagai unsur dan politik bersekongkol untuk menjatuhkan. Inilah yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Yohanes 11 ayat 47 sampai dengan 48. Saudara, kita melihat mereka pada takut kehilangan popularitas di kalangan masyarakat saudara. Mereka takut posisi mereka hilang. Banyak rakyat beralih mengikuti Yesus dan muncullah seorang yang seolah-olah pahlawan menyampaikan pendapatnya, yaitu dia adalah Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yohanes 11 ayat 49 sampai dengan 50. Perkataan Kayafas ini sungguh mengejutkan sekali saudara. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Haleluya. Yohanes 11 ayat 51 sampai dengan 52. Kayafas sampaikan lebih baik Yesus dikurbankan, dijadikan tumbal, atau seperti perkataan zaman sekarang dikambing hitamkan saudara. Dalam kehidupan kita pun kita sering bersikap mengadu domba, mengkambing hitamkan terhadap sesama saudara. Kita sering berbuat cuci tangan, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kita melepaskan tanggung jawab dari masalah-masalah yang kita hadapi saudara. Maka persekongkolan bersepakat untuk membunuh Yesus pun tak terelakkan. Dari ketidaksukaan saudara menjadi kebencian. Kebencian yang mendalam akan menghancurkan hati yang memiliki kasih. Oleh karena kebencian ini, kasih pun lenyap. Maka iblis pun mengintimidasi, menekan untuk berbuat dosa. Bunuhlah dia, bunuh. Hancurkan dia, hancurkan dia. Jatuhkan dia, jatuhkan dia. Yesus tahu akan kesepakatan ini. Dan dia tahu waktunya sudah hampir tiba. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Yohanes 11 ayat 54. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, perenungan hari ini saudara mengingatkan kepada kita semua bahwa sikap ketidaksukaan akan mendatangkan kebencian. Inilah awal dari dosa saudara.
Kalau kita menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, di mana adanya ketidaksukaan terhadap kita, lebih baik kita menyingkir, saudara. Namun kita tetap penuh kasih mendoakan mereka yang tidak menyukai kita, saudara. Namun saudaraku yang terkasih, saudara, jika kita sendiri yang tidak suka, saudara, tidak suka melihat orang sukses, tidak suka melihat orang berhasil, tidak suka melihat orang yang begitu hidupnya penuh sukacita, saudara. Cepat-cepatlah saudara bertobat untuk datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Meminta kekuatan dan dimampukan untuk dapat menghormati, menghargai, dan mensyukuri atas kesuksesan orang lain. Jangan kita pendam, saudara, ketidaksuksesan kita ini, saudara. Jangan sampai menjalar ke benci dan dendam, saudara. Ingat, saudara, sekali lagi saya ingatkan, saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Mari saudaraku, kita mau merendahkan hati, mau menerima apa adanya saudara-saudara kita. Jangan ada ketidaksukaan, jangan ada rasa benci di antara kita. Tuhan Yesus, sertai kami selalu dalam kehidupan ini dengan kasih-Mu. Mampukan kami untuk selalu dapat melihat dan menghargai sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.